Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Aktas, memberikan penjelasan mengenai status gugatan yang diajukan terkait kepengurusan Partai Golkar di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN. Ia menyatakan bahwa objek dalam gugatan tersebut telah hilang, karena sudah dikeluarkannya surat keputusan, SK, baru yang resmi mengenai kepengurusan partai untuk periode 2024 hingga 2029. Supratman menjelaskan bahwa dengan keluarnya SK baru, isu yang diangkat dalam gugatan sebelumnya menjadi tidak relevan. Secara prinsip kami berpandangan bahwa dengan keluarnya SK yang baru, maka apa yang dipersoalkan sekarang di Pengadilan Tata Usaha Negara objeknya enggak ada, hilang, ujarnya pada konferensi pers di Jakarta pada 20 November 2024. Walaupun demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya akan tetap mengikuti proses hukum di pengadilan hingga ada keputusan resmi. Jika ada pihak yang ingin mempersoalkan SK baru tersebut, mereka harus mengajukan gugatan baru. Saat ini, kepengurusan Partai Golkar telah lengkap dengan total 159 pengurus, setelah SK diserahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dalam konteks gugatan kepengurusan Partai Golkar di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, istilah objek hilang merujuk pada situasi di mana objek yang menjadi dasar gugatan tidak lagi ada atau relevan. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Aktas, objek dalam gugatan tersebut dianggap hilang karena sudah dikeluarkannya surat keputusan, SK, baru yang resmi mengenai kepengurusan partai untuk periode 2024 hingga 2029. Dengan keluarnya SK baru, isu yang dipersoalkan dalam gugatan sebelumnya menjadi tidak relevan dan tidak ada lagi objek yang dapat digugat. Secara lebih teknis, dalam hukum, objek hilang dapat berarti bahwa dasar hukum atau materi yang menjadi sasaran gugatan telah berubah atau tidak ada, sehingga gugatan tersebut tidak dapat dilanjutkan. Dalam hal ini, jika pihak-pihak ingin mempersoalkan SK baru, mereka perlu mengajukan gugatan baru. Proses pengajuan gugatan baru setelah diterbitkannya surat keputusan, SK, baru melibatkan beberapa langkah yang harus diikuti oleh penggugat. Berikut adalah langkah-langkah umum yang perlu dilakukan. Penyusunan surat gugatan. Penggugat harus menyusun surat gugatan yang mencakup alasan dan dasar hukum untuk menggugat SK baru tersebut. Surat ini harus jelas dan terperinci. Persiapan dokumen pendukung. Selain surat gugatan, penggugat juga perlu menyiapkan dokumen pendukung lainnya, seperti surat kuasa jika menggunakan kuasa hukum, dokumen yang relevan yang mendukung klaim dalam gugatan. Pengajuan ke pengadilan, penggugat atau kuasa hukumnya mengajukan surat gugatan beserta dokumen pendukung ke meja pendaftaran di pengadilan yang berwenang, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, untuk kasus ini. Pembayaran biaya perkara. Setelah pengajuan, penggugat perlu membayar biaya perkara atau panjar biaya yang ditetapkan. Bukti pembayaran ini biasanya harus disertakan dalam berkas gugatan. Penerimaan tanda bukti. Setelah semua dokumen diajukan dan biaya dibayar, penggugat akan menerima tanda bukti penerimaan surat gugatan dari pengadilan. Menunggu panggilan sidang. Setelah pendaftaran selesai, penggugat harus menunggu panggilan sidang dari pengadilan untuk menghadiri persidangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Menghadiri persidangan. Pada hari persidangan, penggugat dan tergugat akan dipanggil untuk memberikan argumen dan bukti masing-masing di hadapan hakim. Jika ada pihak lain yang ingin mempersoalkan SK baru tersebut, mereka juga harus mengikuti prosedur yang sama dengan mengajukan gugatan baru. Alasan utama gugatan asli di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT UN, dianggap gagal dapat disimpulkan dari beberapa faktor yang sering menyebabkan gugatan tidak diterima atau ditolak. Berikut adalah beberapa alasan yang relevan. Objek gugatan hilang. Dalam konteks gugatan kepengurusan Partai Golkar, objek yang menjadi dasar gugatan sudah tidak ada lagi karena telah dikeluarkannya surat keputusan, SK, baru. Hal ini menyebabkan gugatan menjadi tidak relevan dan dianggap hilang. Ketidakjelasan dalam gugatan yang tidak jelas, baik dalam hal dalil maupun petitum, dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Misalnya, jika penggugat tidak menjelaskan dengan jelas hak yang dituntut atau jika terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan yang lain, maka gugatan dapat dianggap cacat formil. Cacat formil. Jika gugatan tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh hukum, seperti ketidakjelasan dalam pengisian dokumen atau kurangnya kelengkapan dokumen pendukung, maka gugatan tersebut dapat ditolak. Asas ene bis in idem. Jika objek yang sama telah pernah digugat sebelumnya dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap,
maka gugatan baru tentang objek yang sama tidak dapat diajukan kembali. Kesalahan dalam penunjukan pengadilan, gugatan yang diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang juga dapat menjadi alasan penolakan. Penggugat harus memastikan bahwa PT UN adalah lembaga peradilan yang tepat untuk perkara yang dihadapi. Faktor-faktor ini menunjukkan pentingnya ketepatan dan kejelasan dalam penyusunan gugatan agar dapat diterima oleh pengadilan.